opini istana diwakilkan untuk mengetahui keadaan orang sebut testing the water. Tapi publik tahu bahwa testing the water itu juga permainan politik. Jadi istana bermain-main terus di dalam wilayah yang tidak jelas, dan kalau terjadi eskalasi, istana mau lakukan apa lagi? Itu berarti orang akan anggap keterangan istana akan diwakili oleh orang lain lagi tuh. Jadi selama Pak Muldoko tidak mengucapkan sendiri pikiran istana, orang anggap yang diterangkan oleh stafnya itu adalah hoax. Dan orang berhak mengatakan itu hoax. Karena Pak Muldoko sendiri yang mengatakan yang resmi cuma 3. Itu berarti secara logis yang di luar yang 3 itu harus dianggap hoax. Nanti repot lagi kan menerangkan itu. Pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai Dankor Gatap yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Militer itu memberi keputusan terhadap perilaku, sebetulnya perilaku politik atau perilaku publik FPI. Menurut saya, militer boleh mengevaluasi keadaan, tapi dia tidak boleh memutuskan. Karena militer itu adalah peralatan negara, alat itu tidak boleh mengambil keputusan. Itu tetap keputusan politik. Jadi kalau militer misalnya, Pak Pangdam menganggap, wah itu Habib Rizik keterlaluan, itu adalah kesimpulan pribadi beliau sebagai warga negara. Kalau itu kesimpulan institusi juga nggak ada soal, tapi kesimpulan itu harus disampaikan pada presiden supaya presiden yang putuskan turunkan baliho atau enggak. Jadi tidak boleh Pangdam mengambil keputusan. Pangdam boleh membuat kesimpulan, tapi jangan membuat keputusan. Itu etikanya begitu, dan etika itu diatur di dalam undang-undang. Nah karena itu sekarang yang terjadi adalah orang mengingat kembali apakah ada upaya yang sebetulnya diselundupkan oleh istana yang samar-samar yang kemudian ditafsirkan oleh Pangdam. Ini bahayanya tuh, kalau informasi istana itu samar-samar, ya Pangdam bisa salah tafsirkan. Mungkin Pangdam menganggap bahwa ya istana mengizinkan secara diam-diam, namanya tacit agreement, untuk memberi sinyal bahwa ada yang terganggu keutuhan berbangsa. Tapi itu bukan dimaksudkan untuk memerintahkan Pangdam menurunkan baliho kan. Itu poinnya orang tagih. Kenapa Pangdam yang mengambil inisiatif untuk menurunkan baliho tuh? Kita udah dengar keterangan Pangdam bahwa Habib Rizik gini. Wah boleh aja itu sebagai kesimpulan. Nah kesimpulan itu boleh dilaporkan pada penegak hukum. Tapi sekali lagi bukan wilayah pengambilan keputusan Pangdam untuk menurunkan baliho itu. Saya hanya menerangkan norma di dalam hubungan sipil militer yang sudah kita tetapkan sejak reformasi itu. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua, akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Apakah tentara punya hak asasi manusia? Loh nggak bisa kan kita ulangi perdebatan itu kan. Militer itu institusi itu. Jadi kalau ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap seseorang yang berpangkat militer, bukan pada institusinya itu. Jadi problem-problem ini saya ikuti banyak debat di dunia akademis dalam 2 hari ini. Itu menerangkan bahwa perdebatan politik akhirnya harus diterangkan ulang oleh
mereka yang pernah menjadi pemandu ketika ABRI betul-betul memutuskan untuk keluar dari politik dan menjadi tentara profesional. Nah, ini yang saya sebut harus diterangkan oleh Pak Muldoko, oleh Mensa atau siapa aja. Yang paling patut sebetulnya Pak Muldoko, karena ini menyangkut pengetahuan tentang hubungan sipil militer. Kenapa itu harus diterangkan? Karena dunia internasional menunggu akibat turunan dari peristiwa ini. Karena ini sangat serius. Buat dunia internasional, ini semacam paradoks bahwa Indonesia sedang meniti jembatan demokrasi, tapi tiba-tiba ada halangan dengan peristiwa ini. Mungkin orang anggap ini sudah kecil, tapi bagi pengamat internasional ini soal yang serius. Jadi itu saya kira yang harus diterangkan oleh KSP sendiri, oleh Pak Muldoko sendiri, bukan oleh stafnya. Nanti jadi konyol, opini publik nanti berubah menjadi pertaruhan interpretasi lagi tuh. Jadi berbagai macam sinyal menjadi tidak jelas karena istana muncul dengan keterangan yang ambigu tadi. Gaduh soal Habib Rizik Syihab, Baranusa mengatakan pengalihan isu untuk menutupi kegagalan Jokowi. Gaduhnya persoalan kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab setelah kembali ke Indonesia dinilai dijadikan pengalihan isu oleh pemerintahan Joko Widodo. Begitu yang disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa merespons polemik yang terus terjadi mengenai Habib Rizik Syihab. Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan mengatakan kegaduhan persoalan Habib Rizik dianggapnya sebagai pengalihan beberapa isu yang dilakukan pemerintah. Di antaranya, pengalihan isu soal penanganan COVID-19 yang dianggap hingga saat ini tak kunjung jelas meskipun anggaran penanganan begitu besar dan telah digelontorkan. Soal krisis ekonomi yang berujung resesi ekonomi juga bisa menjadi pengalihan isu dari persoalan HRS. Hal ini dilakukan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani hal tersebut, kata Adi Kurniawan kepada kantor berita politik Ermol. Selain itu, persoalan Habib Rizik juga berkaitan dengan kebijakan tak dalam menghadapi kelompok yang berseberangan. Adi pun menilai kemungkinan terjadinya chaos bisa terjadi jika kegaduhan terus berlanjut mengingat kondisi semakin tak terkendali. Ditambah kebijakan pemerintah yang semakin tidak pro rakyat. Menurut Adi, seharusnya dalam situasi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan politik yang merangkul semua pihak yang berseberangan. Kata Adi, pihak itu termasuk kelompok Habib Rizik. Dengan demikian, kebutuhan negara saat ini perlu bekerja sama semua pihak dapat berjalan secara efektif. Untuk mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi dan pandemi COVID-19, sebab kondisi rakyat hari ini sudah semakin lapar, jangan sampai lapar yang dialami rakyat ini berujung pada kemarahan, sehingga memicu gejolak sosial dan politik. Sementara soal penurunan baliho HRS, begini respon mantan Pangdam Jaya. Pengerahan prajurit TNI untuk mencopot baliho Imam Besar IBHRS diduga lantaran instansi terkait Satpol PP yang berwenang atas tugas tersebut mengalami sejumlah kesulitan. Begitulah asumsi yang disampaikan mantan Panglima Kodam Jaya tahun 1996, Legend TNI Purnawirawan Sutioso saat menjadi narasumber dalam diskusi di stasiun televisi TV One pada Senin kemarin. Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos ini, jika sudah mengerahkan pasukan khusus artinya ada tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh satuan lain. Pasukan khusus Kopassus itu barang-barang amat mahal. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain. Jelas Sutioso seperti dikutip kantor berita politik Ermol. Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai penerjunan pasukan khusus saat ini belum diperlukan karena keadaan tidak genting. Mantan Kepala Badan Intelijen atau BIN ini juga tidak mau menyalahkan Panglima maupun prajurit TNI sebab segala sesuatu yang dikerjakan pasti atas perintah atasan. Bagaimanapun, bila Panglima atau Kodam Jaya dapat perintah dari atasan, dia susah juga, tetapi menurut saya, sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas jika yang lain sudah tidak bisa lagi. Karena intinya tentara itu diharapkan untuk menghadapi musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis, teroris. Nah, itu baru diturunkan.
Demikian kata Sutioso. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Penurunan baliho HRS mengalihkan isu utang menggunung. Ini kata Rektor Musni Umar. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Musni Umar menyebut penurunan baliho Habib Rizik oleh TNI di Jakarta telah mengalihkan perhatian dari utang menggunung dan COVID-19. Penurunan baliho Imam Besar HRS oleh TNI telah mengalihkan perhatian bangsa Indonesia dari masalah besar yang dihadapi seperti COVID-19, hutang yang menggunung, disintegrasi, ketidakadilan, dan sebagainya. Menurutnya, rakyat dalam negara demokrasi adalah pemilik kedaulatan atau kekuasaan, maka harus dirangkul dan dihormati. Jangan ditakut-takuti, diancam, diadu domba, dan dipecah belah, karena rakyat bisa marah dan bersatu untuk mengambil kedaulatannya. Dikatakan Rektor UIC ini, hukum yang tegak dengan keadilan dan benar akan membawa kita kepada kedamaian, ketenangan, dan juga persatuan. Maka Indonesia sebagai negara hukum harus tegak dengan adil dan juga benar. Sebelumnya, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli juga menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto telah bertindak terlalu jauh. Rizal menyebut bahwa bukan tugas TNI untuk mengatur dinamika masyarakat sipil. Tugas TNI disebutkan Rizal perlu mempersiapkan counter cyber law untuk menghadapi ancaman perang cyber. Dari sebelumnya, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli juga menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto telah bertindak terlalu jauh. Di mana tugas TNI disebutkan Rizal Ramli, yaitu perlu mempersiapkan counter cyber law untuk menghadapi ancaman perang cyber dari negara-negara lain. Mas Hadi, Panglima TNI, ini mah sudah kejauhan. Bukan tugas TNI ngatur dinamika masyarakat sipil, tapi TNI perlu siapkan counter cyber war untuk menghadapi ancaman perang cyber dari negara-negara lain. Bukan cawe-cawe urusan sipil, ayah-ayah wae, Mas Hadi. Seperti diketahui, Mabes TNI mengakui tak ada perintah Panglima TNI soal pencopotan baliho Habib Rizik, namun Panglima TNI mendukung tindakan Pangdam Jaya ini. Dukungan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kepada Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman tidak disampaikan secara langsung. Menurut Kapus Pen TNI, Majen Ahmad Riyad, Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah untuk menurunkan baliho HRS karena kewenangan ada di Pangdam Jaya. Tentunya, Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut. Anggota DPR Fadlizon marah atas pemanggilan putri dari menantu Habib Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di kediaman HRS. Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini tak setuju jika menantu dan putri HRS yang baru saja melangsungkan pernikahan dipanggil Polda Metro Jaya. Urusannya apa kok putri menantu Habib Rizik dipanggil segala, mereka pengantin baru. Fadlizon meminta agar penyidik Polda Metro Jaya tak mencari-cari kesalahan yang tak penting. Sebaiknya tak perlu cari-cari kesalahan, itu tahanan aktivis dan ulama di Bareskrim kena COVID-19, siapa yang tanggung jawab? Edif Humas Polri. Seperti diketahui, putri Habib Rizik Najwa Shihab dan suaminya Muhammad Irfan Alaidrus belum menghadiri undangan polisi terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahannya. Karupenmas Humas Polri Brigjen Awi Sotyono mengatakan, memang tidak ada konsekuensi jika Najwa Shihab belum menghadiri panggilan polisi, sebab status yang bersangkutan hanyalah undangan untuk klarifikasi. Namun demikian, dia mengharapkan keduanya bisa memenuhi pemeriksaan polisi terkait dengan kasus tersebut. Jika warga negara yang baik dan taat hukum, tentunya kita berharap bisa datang untuk klarifikasi ada tidaknya pelanggaran protokol kesehatan. Jika nggak ada dan tidak datang, tidak ada konsekuensinya. Begitulah kata Brigjen Awi kepada wartawan Senin 23 November 2020. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyambut hangat Kapolda Metro Jaya di Balai Kota pada Senin pagi. Menurut Anies, hal ini merupakan sebuah tugas besar bagi Irjen Fadil. Namun insya Allah tidak menjadi tugas berat, tugas besar tetapi dijalankan dengan baik, insya Allah akan menjadi tugas yang ringan. Insya Allah ke depan mereka akan saling mendukung untuk memastikan ibu kota selalu dalam kondisi stabil, aman, dan nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan keagamaan. Rizal Ramli sebut Panglima TNI orang baik, kirim pesan penting untuk TNI.
Ekonom senior Rizal Ramli menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto orang baik. Rizal Ramli lalu mengunggah foto berdua dengan Hadi dan memberi pesan pada foto itu. Mantan Menko Kemaritiman ini juga menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto telah bertindak terlalu jauh. Rizal menyebut bahwa bukan tugas TNI untuk mengatur dinamika masyarakat sipil. Tugas TNI disebutkan Rizal perlu mempersiapkan counter cyber law untuk menghadapi ancaman perang cyber dari negara-negara lain. Seperti diketahui, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menilai media sosial bisa menjadi alat propaganda seperti fenomena Arab Spring, sehingga masyarakat harus berhati-hati dalam mencerna informasi dari medsos. Peringatan itu, kata Marsikal Hadi, perlu disampaikan karena media sosial menjadi alat yang mudah dan berjangkauan luas untuk melakukan berbagai gerakan sosial politik di berbagai negara. Sementara DPR sebut Jokowi presiden yang tak punya gagasan tangani COVID-19. Buktinya, anggota DPR RI Komisi 1 Sukamta kembali menyindir Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, Jokowi tak memiliki gagasan dan strategi dalam menangani virus asal kota Wuhan itu. Akibatnya masyarakat kebingungan dalam penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera itu kepada pojok1.id di Jakarta Senin kemarin. Seharusnya, kata Sukamta, pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat cara penerapan protokol kesehatan yang baik, bukan malah sebaliknya melanggar aturan yang dibuat sendiri. Pemerintah Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Pemerintah merupakan contoh rakyat namun di beragam momen. Pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Akibatnya masyarakat pun abai. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada presiden ataupun pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan ulama dalam menghadapi dan resesi. Bukan malah sebaliknya. Anak buah Ahmad Saiku itu mengatakan mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap oposisi pemerintah. Namun pada sisi lain, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokol kesehatan, dibiarkan saja. Aparat keamanan, Satgas COVID-19 harus berlaku tegas, adil, dan konsisten. Ingat, angka positif COVID-19 terus meningkat setiap harinya dan belum ada tanda-tanda penurunan sehingga semua elemen bangsa harus bersatu berjuang bersama melawan COVID-19.